Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini mengenai Ria, ujian bagi orang-orang soleh. Berikut penjelasannya. Cara setan memikat manusia sangat bervariasi. Beda tipe, beda bidang, beda cara merayu dan menginspirasi dia. Hamba yang berprofesi sebagai pedagang, maka dihasut untuk memakan harta riba. Wanita suka memakai perhiasan terlarang. Demikian pula, setan menggoda hamba yang soleh melalui pintu ria. Imam At-Taibi rahimahullah mengatakan tentang ria. Ia merupakan tipuan hawa nafsu dan intrik kejahatan yang paling berbahaya, ujian bagi para ulama, ahli ibadah dan mereka yang antusias bersemangat meniti jalan akhirat. Sungguh ria, merupakan jebakan paling tersembunyi, namun sangat membahayakan seorang hamba. Disebutkan di dalam kitab Taisir Al-Aziz Al-Hamid, halaman 354. Ria, lebih menakutkan bagi orang-orang soleh daripada fitnah Dajjal. Bahkan, Nabi kita yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir bila ria, ini akan menimpa para sahabatnya. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Maukah kalian kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal?" Abu Sa'id berkata, para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi, yang tersembunyi, yaitu ketika seseorang berdiri mengerjakan salat, kemudian dia memperbagus salatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Orang soleh, jika melakukan sebuah ibadah karena ria, di akhirat nanti ia akan diadili sebelum orang lain. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya manusia pertama yang diadili pada hari kiamat adalah orang yang mati syahid di jalan Allah. Dia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatan yang diberikan di dunia, lalu ia pun mengenalinya. Allah bertanya kepadanya, amal apakah yang engkau lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang semata-mata karena engkau sehingga aku mati syahid. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berperang supaya dikatakan seorang yang gagah berani. Memang demikianlah yang telah dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret orang itu atas mukanya tertelungkup, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Berikutnya orang yang diadili adalah seorang yang menuntut ilmu dan mengajarkannya serta membaca Al-Quran. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengakuinya. Kemudian Allah menanyakannya, amal apakah yang telah engkau lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan itu? Ia menjawab, aku menuntut ilmu dan mengajarkannya, serta aku membaca Al-Quran hanyalah karena engkau. Allah berkata, engkau dusta. Engkau menuntut ilmu agar dikatakan seorang alim yang berilmu, dan engkau membaca Al-Quran supaya dikatakan sebagai seorang qori, pembaca Al-Quran yang baik. Memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeret atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Berikutnya yang diadili adalah orang yang diberikan kelapangan rezeki dan berbagai macam harta benda. Ia didatangkan dan diperlihatkan kepadanya kenikmatan-kenikmatannya, maka ia pun mengenalinya, mengakuinya. Allah bertanya, apa yang engkau telah lakukan dengan nikmat-nikmat itu? Dia menjawab, aku tidak pernah meninggalkan sedekah dan infak pada jalan yang engkau cintai, melainkan pasti aku melakukannya semata-mata karena engkau. Allah berfirman, engkau dusta. Engkau berbuat yang demikian itu supaya dikatakan seorang dermawan, murah hati, dan memang begitulah yang dikatakan tentang dirimu. Kemudian diperintahkan malaikat agar menyeretnya atas mukanya dan melemparkannya ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim. Hukumannya ria, di dunia, Allah Ta'ala akan membuka dan menyingkap kedok serta rahasianya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang memperdengarkan, maka Allah akan memperdengarkan tentangnya. Dan barang siapa yang memperlihatkan ria, maka Allah akan memperlihatkan tentang dia. Hadis riwayat Muslim. Al-Khattabi rahimahullah berkata, maknanya adalah barang siapa yang mengamalkan sebuah amalan tanpa ikhlas, akan tetapi karena ingin dilihat oleh masyarakat dan disebut-sebut oleh mereka, maka ia akan dibalas atas perbuatannya tersebut. Yaitu Allah akan membongkarnya dan menampakkan apa yang dulu disembunyikannya. Sampai pun itu rahasia-rahasia dan hal-hal yang disembunyikan orang yang ria di dalam hatinya, maka Allah Ta'ala akan menyingkapnya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berbangga dengan sesuatu yang tidak pernah ia dapatkan, bagaikan menggunakan dua pakaian kedustaan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun di akhirat nanti, maka hukumannya adalah neraka jahanam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat 15 dan 16 yang artinya, barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat, kecuali neraka. Dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Semoga Allah Ta'ala menjaga kita semua dari syirik tersembunyi ini dan senantiasa memberikan keistiqomahan di dalam menjaga niat kita dalam beribadah, yaitu niat yang ikhlas hanya untuk Allah Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.